Halo, perkenalkan nama saya Atiroli Syanturi dengan NIM 1221 dari Prodi Teknik Geologi kelas RGLA. Saya akan menjelaskan 5 soal dari soal UTS Paleontologi. Yang pertama bagian A, hypotipe. Hypotipe adalah jenis atau spesimen dari organisme fosil yang digambarkan atau diilustrasikan pertama kali oleh ilmuwan. Dapat diilustrasikan dengan misalnya, jika seorang ilmuwan menemukan sebuah fosil spesies baru dan memberinya nama ilmiah, maka fosil yang digunakan sebagai rujukan utama untuk deskripsi itu disebut sebagai hypotipe. B, yaitu biosonesa. Biosonesa adalah komunitas organisme hidup yang berinteraksi dan hidup bersama dalam suatu area atau lingkungan tertentu dalam ekologi. Ilustrasinya yaitu misalnya hutan hujan tropis atau adalah contoh biosonesa di mana berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya hidup bersama dan saling ketergantungan. C. Thanatozoenesa. Thanatozoenesa adalah komunitas organisme fosil yang ditemukan dalam catatan fosil yang sudah mati atau punah. Ilustrasinya yaitu jika di suatu lapisan batuan terdapat fosil-fosil berbagai organisme yang hidup pada periode geologi tertentu yang sekarang sudah punah, maka komunitas fosil tersebut dapat disebut sebagai Thanatozoenesa. D. Penggantian. D. Penggantian atau replacement. Penggantian dalam konteks paleontologi merujuk pada proses di mana kelompok organisme baru berkembang dan menggantikan kelompok organisme yang sudah punah dalam lingkungan tertentu. Misalnya, setelah peristiwa kepunahan massal seperti yang terjadi pada masa kepunahan dinosaurus, mamalia mulai berkembang dan mengisi berbagai peran ekologi yang sebelumnya didominasi oleh dinosaurus. Bagian E yaitu reward fossil. Reward fossil adalah fosil yang awalnya terbentuk pada periode geologi tertentu, namun kemudian terkubur kembali dalam lapisan batuan yang lebih mudah karena proses erosi dan pengendapan ulang. Dapat diilustrasikan yaitu jika sebuah fosil dan dari periode Devonian awalnya terbentuk di dasar laut, tetapi kemudian lapisan batuan tersebut terangkat dan tererosi, dan fragmen fosil itu kemudian terkubur lagi dalam lapisan batuan yang berbentuk pada masa Trias. Yang kedua yaitu fosilisasi. Fosilisasi adalah proses alami di mana sisa-sisa organisme hidup mengalami perubahan kimia dan fisik selama jutaan tahun dan akhirnya menjadi fosil. Fosil menyimpan jejak kehidupan di masa lalu dan memberikan wawasan penting tentang evolusi kehidupan di bumi. Berikut adalah 5 proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme beserta peranannya dalam eksplorasi ke sumber daya kebumian. 1. Mineralisasi adalah proses mineralisasi ketika sisa-sisa organisme digantikan oleh mineral dari lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah fosil keras. Yang kedua yaitu kartifikasi, yaitu terjadi di lingkungan yang kaya akan air asam. Air asam akan mempercepat pelarutan mineral-mineral dari batuan, termasuk sisa-sisa organisme. Akibatnya, struktur organisme seperti cangkang bisa terawetkan dalam batuan kars. Contohnya adalah fosil cangkang moluska. Yang ketiga adalah karbonisasi. Karbonisasi melibatkan penghilangan. Yang keempat adalah permineralisasi, yaitu melibatkan penetrasi larutan mineral ke dalam pori-pori atau ruang-ruang kosong di dalam struktur organisme. Larutan mineral kemudian mengkristal dan mengisi ruang tersebut, mengawetkan struktur organisme. Contohnya adalah fosil kayu yang terpemineralisasi dengan kuarsa atau pirit. Dalam eksplorasi sumber daya kebumian, fosil yang mengalami permineralisasi bisa mengandung mineral
berharga seperti uranium atau emas. Yang kelima yaitu tingkat awetan. Proses tingkat awetan terjadi ketika organisme mati terkubur dalam endapan sedimen yang sangat padat atau di lingkungan yang tidak mendukung aktivitas dekomposisi. Contohnya adalah fosil ikan yang terkubur dalam lapisan sedimen padat di danau purba. Dalam eksplorasi sumber daya kebumian, fosil tingkat awetan dapat memberikan informasi penting tentang lingkungan geologis dan paleontologi di masa lalu. Soal yang ketiga yaitu umur relatif. Umur relatif mengacu pada urutan kronologis atau urutan peristiwa geologis dalam skala waktu tanpa mempertimbangkan nilai angka pasti dalam satuan waktu. Ini memberikan informasi tentang hubungan temporal relatif antara berbagai peristiwa atau proses geologis, seperti pengendapan batuan, tektonika, lempeng, dan aktivitas vulkanik. Metode umur relatif memanfaatkan prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Prinsip superposisi. Ini menyatakan bahwa dalam tumpukan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan yang lebih tua berada di bawah dan lapisan yang lebih muda berada di atas. Prinsip asosiasi fosil. Fosil tertentu cenderung muncul di lapisan tertentu dan bisa digunakan untuk membandingkan umur relatif berbagai lokasi atau situs geologi. Yang ketiga yaitu prinsip cross-cutting. Proses geologis yang memotong melintang batuan lain seperti intrusi magma atau patahan adalah lebih mudah daripada batuan yang dipotong. Yang keempat yaitu prinsip horizontalis awal. Batuan sedimen yang terdeposit secara horizontal awalnya menunjukkan bahwa adanya deformasi atau pergeseran telah terjadi sebelumnya. B. Umur absolut. Umur absolut mengacu pada nilai angka pasti yang menyatakan beberapa tahun atau jutaan tahun yang lalu suatu peristiwa geologis atau pembentukan batuan yang terjadi. Metode penentuan umur absolut memanfaatkan konsep radioaktif, peluruhan isotop, dan interpretasi dari fosil-fosil tertentu. Contoh metode absolut meliputi pengukuran isotop radiogenik. Beberapa unsur radioaktif mengalami peluruhan menjadi isotop stabil pada tingkat yang diketahui. Ada juga metode dendrokronologi, menggunakan pola pertumbuhan tahunan dalam karbon 14 dating digunakan untuk mengukur umur benda organik yang relatif muda atau beberapa. Untuk yang keempat yaitu paleontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari fosil-fosil sisa-sisa organisme hidup dari masa lalu untuk memahami evolusi kehidupan dan sejarah biologis di bumi. Hubungannya dengan berbagai bidang geologi adalah 1. Stratigrafi. Ilustrasinya yaitu bayangkan serangkaian lapisan batuan dalam suatu lokasi, masing-masing lapisan memiliki interval waktu tertentu dalam sejarah geologis. Penjelasannya, paleontologi memberikan alat untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fosil yang ditemukan di berbagai lapisan batuan. Ini membantu membangun kronologi relatif dari urutan peristiwa biologis dan geologis. Fosil-fosil tertentu digunakan sebagai penanda atau penunjuk kunci dalam menetapkan batas antar lapisan. 2. Petrologi dan mineralogi. Ilustrasinya yaitu bayangkan suatu kawasan dengan berbagai jenis batuan seperti batu beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Penjelasannya yaitu paleontologi dapat membantu mengidentifikasi lingkungan geologis tempat organisme hidup. Contohnya, fosil-fosil terumbu karang menunjukkan adanya lingkungan laut dangkal. Nomor 3. Tektonika lempeng. Ilustrasinya yaitu bayangkan batas-batas antara lempeng tektonik dan pergerakan relatif di antara mereka. Penjelasannya, fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lokasi geografis dapat memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi dan migrasi organisme terjadi sering dengan perubahan konfigurasi lempeng tektonik. Misalnya, fosil-fosil yang sama ditemukan di dua benua terpisah dapat menunjukkan bahwa kedua benua itu dulunya terhubung. 4. Geokimia. Ilustrasinya yaitu bayangkan penelitian tentang distribusi elemen kimia dalam batuan dan air tanah. Penjelasannya, fosil-fosil organik seperti gigi atau cangkang dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan saat organisme itu hidup. Isotop tertentu dalam fosil juga dapat digunakan untuk menentukan parameter seperti suhu air atau komposisi atmosfer pada masa lalu.
5. Sedimentologi. Ilustrasi. Bayangkan pengkajian endapan sedimen termasuk struktur dan klasifikasi lapisan-lapisan tersebut. Penjelasannya yaitu fosil-fosil yang tertanam dalam lapisan sedimen memberikan petunjuk tentang lingkungan pengendapan dan kondisi hidrologi pada masa lalu. Dalam keseluruhan, paleontologi memberikan dimensi biologis pada ilmu geologi, memungkinkan ilmuwan untuk memahami bagaimana kehidupan telah berevolusi dan beradaptasi selama jutaan tahun di berbagai konteks geologis. Fosil-fosil juga berfungsi sebagai rekam fosil untuk menunjukkan kejadian-kejadian penting dalam sejarah bumi. Yang kelima yaitu fosil plantonik dan bentonik, memiliki karakteristik yang berbeda yang membuatnya lebih cocok untuk tujuan tertentu dalam ilmu geologi. Berikut adalah penjelasan ilustrasinya mengapa fosil plantonik digunakan untuk penentuan umur yang baik, sementara fosil bentonik digunakan untuk analisis lingkungan pengendapan. 1. Fosil plantonik untuk penentuan umur. Penjelasannya, organisme plantonik adalah mikroorganisme yang hidup di lautan dan memiliki kerangka yang terbuat dari kalsium karbonat seperti foraminifera dan non-fosil. Karena plantonik tersebar di seluruh samudra, fosil-fosil dapat ditemukan dalam sedimen laut di seluruh dunia. Jenis fosil ini memungkinkan penentuan umur yang sangat akurat karena memiliki sirkulasi reproduksi yang cepat dan umur hidup yang relatif singkat. Ilustrasinya, bayangkan lapisan sedimen laut yang berisi fosil plantonik dengan mengidentifikasi dan membandingkan fosil plantonik di berbagai lokasi. Ilmuwan dapat membangun kronologi relatif dari waktu pengendapan berbagai lapisan ini. Yang kedua yaitu fosil bentonik untuk lingkungan pengendapan. Penjelasannya, fosil bentonik berasal dari organisme yang hidup di dasar laut, terutama di kelompok bentos seperti moluska dan echinodermata. Fosil-fosil ini memberikan petunjuk penting tentang kondisi lingkungan di tempat pengendapan karena terkait erat dengan lapisan dasar laut. Ilustrasinya, bayangkan sebuah gambar lapisan sedimen dasar laut. Di dalamnya terdapat fosil bentonik seperti kerang atau terumbu karang yang melekat atau terkubur dalam sedimen. Dalam mempelajari distribusi dan karakteristik fosil ini, ilmuwan dapat memahami lingkungan fisik dan kimia saat sedimen tersebut terbentuk. Dalam ilustrasi di atas, perhatikan bahwa fosil plantonik ditemukan di lapisan air atas yang lebih dalam, sementara fosil bentonik terkait erat dengan lapisan dasar laut. Hal ini mencerminkan fakta bahwa plantonik hidup di kolom air, sedangkan bentonik hidup di dekat atau di permukaan dasar laut. Jadi, pemilihan fosil untuk tujuan. Sekianlah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.